Halo, selamat datang di channel YouTube saya. Kali ini saya akan menjelaskan dan membahas tentang proses pendaftaran KIP kuliah yang sebelumnya namanya SIM Bidik Misi di calon mahasiswa baru di lingkungan kampus swasta. Nah, kenapa saya memilih kampus swasta? Karena terdapat perbedaan antara pendaftar KIP kuliah di kampus negeri dan di kampus swasta. Nah, perbedaannya dari jalur seleksi masuk dan jadwalnya. Baiklah, sebelum masuk ke proses pendaftaran, saya akan menjelaskan sedikit tentang KIP kuliah. Nah, KIP kuliah ini diperuntukkan untuk adik-adik calon mahasiswa baru yang lulus SMA tahun 2020, 2019, dan 2018. Nah, yang kedua, adik-adik penerima KIP kuliah nantinya akan bebas biaya kuliah. Jadi, Kemendikbud akan langsung membayarkan biaya kuliah setiap semesternya kepada kampus di mana adik-adik kuliah. Nah, yang ketiga, ini yang cukup menarik, bahwa adik-adik penerima KIP kuliah nantinya akan mendapatkan tambahan biaya hidup sebesar 700.000 per bulan. Jadi buat adik-adik yang dari latar belakang keluarga yang ekonominya mungkin tergolong pas-pasan, jangan berkecil hati karena sekarang banyak beasiswa yang disediakan oleh pemerintah untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Yang penting semangat dan terus belajar. Akan memasuki proses atau tata cara pendaftaran KIP kuliah. Nah, yang pertama, bagi adik-adik yang belum mendaftar atau belum memiliki akun, adik-adik masuk ke link di bawah ini. Setelah masuk ke menu pendaftaran, adik-adik silahkan mengisi NIK, NISN, NPSN, dan alamat email yang aktif. Jangan salah menuliskan alamat email, perhatikan huruf besar dan huruf kecilnya, karena itu akan sangat berpengaruh terhadap benar atau salahnya email yang adik-adik masukkan. Yang ketiga, jika adik-adik mengalami kendala seperti pada layar monitor ini, maka silakan adik-adik menghubungi call center KIP kuliah pada email kip.kuliah@kemdikbud.go.id. Nah, untuk adik-adik atau teman-teman yang lancar di langkah kedua, silakan klik daftarkan akun seperti pada layar berikut ini. Nanti akan muncul kolom pengisian email, kemudian silakan isi dan klik daftar akun. Setelah adik-adik sudah mengisi alamat email dengan benar dan NIK, NISN, maka akan muncul tampilan seperti ini. Jadi, SIM KIP kuliah akan mengirimkan nomor pendaftaran dan kode akses ke email aktif yang tadi adik-adik isikan. Nah, untuk itu nggak boleh salah email. Nah, selanjutnya, setelah adik-adik sudah mendapatkan nomor pendaftaran, kembali membuka SIM KIP kuliah pada tautan berikut, seperti pada layar. Nah, kalian bisa memilih login siswa. Setelah mengisi kelengkapan pendaftaran dan mengisi semua biodata yang diminta, baik biodata pribadi, biodata orang tua, semuanya penghasilan, banyak banget yang harus diisi. Untuk itu, adik-adik harus menyiapkan berkas-berkasnya dulu sebelum melakukan pendaftaran, supaya pendaftarannya bisa dilakukan dengan lancar. Maka, adik-adik bisa memilih perguruan tinggi swasta melalui seleksi mandiri. Nah, biasanya salah satu perbedaan negeri dengan swasta, untuk swasta, LLDikti harus membuka dulu seleksi mandiri di akun SIM KIP kuliah masing-masing perguruan tinggi, supaya adik-adik bisa membuka dan memilih jurusan kampus swasta yang adik-adik tuju. Nah, setelah selesai tahapan ini, selanjutnya adik-adik mengikuti tes mandiri di kampus yang adik-adik tuju. Nah, setiap kampus biasanya mempunyai perbedaan atau tata cara sendiri dalam menyeleksi mahasiswa atau calon mahasiswa penerima KIP kuliah. Nah, setelah dinyatakan lulus atau diterima di kampus yang adik-adik tuju, maka selanjutnya nanti itu bagian dari operator KIP kuliah per kampus. Jadi adik-adik sudah bisa tenang, tinggal mengikuti arahan dari operator kampus. Di mana operator kampus nanti akan melakukan pencalonan, kemudian penetapan calon penerima
KIP Kuliah di akun SIM KIP Kuliah. Jika terdapat masalah ketika selama proses pendaftaran, adik-adik bisa menghubungi email kip.kuliah@kemdikbud.go.id, atau jika ada perbedaan antara NIK dan NISN, maka kalian harus mencocokkan data NIK dan NISN pada data ijazah SMP atau SMA kalian. Jika yang berbeda adalah data di NIK, maka ajukan perbaikan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sedangkan jika yang berbeda adalah data NISN, maka silakan ajukan perbaikan data di Dapodik atau EMIS ke operator sekolah masing-masing. Atau untuk alumni bisa di alamat website yang tertera di layar berikut ini. Ini ada rangkuman dari beberapa cuitan tentang SIM KIP Kuliah. Yang pertama, bagaimana jika sebelumnya sudah pernah terdaftar di SIM Bidik Misi, apakah masih bisa mengikuti KIP Kuliah? Jawabannya tentu tidak bisa, karena dianggap telah menyanyiakan kesempatan yang telah diberikan. Apapun itu alasannya, tidak bisa. Untuk yang kedua, mahasiswa hingga semester 3 terdampak corona masih bisa daftar KIP Kuliah. Akibat daftar corona, mahasiswa semester 3 bisa mengusulkan untuk mendapatkan KIP Kuliah ke perguruan tinggi dengan syarat-syarat dokumen tertentu. Kemudian perguruan tinggi bisa mengusulkan ke Kemdikbud. Adik-adik atau teman-teman semua, itulah tadi tentang proses pendaftaran atau penjelasan ringkas seputar KIP Kuliah. Semoga video ini bermanfaat bagi adik-adik yang mencari solusi, atau jika ada yang mau ditanyakan, bisa tulis pertanyaannya di kolom komentar, mungkin bisa kita diskusikan bersama-sama. Nah, jika video ini bermanfaat, silahkan boleh di-share sebanyak-banyaknya ke teman-temannya, supaya sama-sama mencari solusi terhadap masalah yang dicari. Dan saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah menyaksikan video ini dari awal dan akhir. Saya ucapkan sampai ketemu di video selanjutnya. Salam.